Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Gimana kabarnya malam Jumat kali ini? Semoga masih dalam keadaan yang sehat walafiat di rumah ya. Balik lagi bersama saya Oik di podcast Kumis, Kupas Mistis. Acara yang membahas tentang hal-hal mistis di sekitar kita. Dan tema kita malam hari ini cukup menarik karena berhubungan dengan kesehatan ya. Baik itu medis atau non medis nih pakarnya satu ternyata. Yaitu fenomena dokter medis dan non medis. Dan saat ini telah hadir di studio kita tamu yang istimewa, beliau seorang pakar spiritual sekaligus dokter, yaitu Dr. Adrian atau biasa dipanggil Dokter Setan. Menarik kan? Selamat malam dok. Selamat malam. Gimana dok kabarnya dok? Baik, alhamdulillah baik kabar saya. Ini baru di Kumis baru kali ini atau? Alhamdulillah baru sekali ini baru sekali ini ya. Kegiatan sehari-harinya apa nih? Saya manggilnya dokter aja ya? Boleh. Karena sama-sama dokter nih. Benar-benar dokter gitu iya. Maksudnya. Kegiatan sehari-harinya apa dok? Kalau kegiatan sehari-hari saya, maksudnya sesuai profesi saya seorang dokter, ada di sebuah klinik swasta di Jakarta. Beneran dokter berarti ya? Betul, seperti itu. Berarti belajar dokter kedokteran gitu? Iya, fakultas kedokteran, Universitas Fakultas Kedokteran, melalui sampai koas, sampai dokter muda, dan sampai sekarang ini praktek. Biasanya kan kalau udah itu udah nggak tertarik sama hal-hal kayak gini nih, yang non medis gitu ya. Ini gimana asal mulanya ceritanya gitu dok? Jadi gini, Mas Wai, kebetulan saya adalah putra Sinuwun. Saya adalah putra pertama, tapi anak paling kecil dari Garwa Ampenan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Jadi sisi spiritual saya memang sudah garis dari lahir. Seperti itu, jadi bukan proses belajar. Berarti awalnya ditampik ya, maksudnya udah saya mau jadi dokter aja bener gitu. Kalau ada proses gitunya berarti ya? Kalau sampai dokter sih, jadi sekolah kedokteran itu sebetulnya bukan passion atau bukan kemauan saya, tapi ada dorongan. Ya udah saya jalani, cuman memang waktu di pertengahan itu saya sempat pengen menolak ini semua. Pengen menyudahi hal-hal klinik, hal-hal yang berkaitan dengan gaib. Tapi semakin semua itu saya coba lepas, energi itu semakin kuat, dorongan dalam diri saya itu semakin besar, nggak bisa. Tapi kalau boleh tahu, dokter udah berapa lama menjadi seorang dokter nih? Dokternya gitu. Udah berapa lama? Dari 2007, berarti sampai saat ini sudah nih. lumayan lama ya. Udah lebih, hampir 15 tahun ya. Terus itu berdampingan sama yang praktek non medisnya juga? Praktek non medis, jadi begini. Untuk non medis ini saya tidak membuka tempat praktek khusus. Oke. Ya. Karena untuk spiritual, untuk sisi non medis ini saya mau jadikan satu sifat sosial saya untuk membantu banyak orang. Jadi ya mau datang ketemu saya silakan konsultasi permasalahan non medisnya seperti apa. Kalau memang itu non medis ya akan saya bilang non medis dan saya tangani dengan cara spiritual. Selesai sudah seperti itu. Jadi saya nggak ada tempat semacam padepokan terus mengumpulkan pasien di sana segala macam. Nah. Karena kalau buat sampai seperti itu buat saya itu nanti konteksnya sudah sedikit berbeda. Iya. Ya. Dok, boleh nggak ada nggak pengalaman punya pasien nih yang awalnya nih berobat medis gitu ke dokter. Dok, saya sakit ini nih. Terus lanjut cerita gitu. Ternyata ada hal-hal mistisnya di situ dalam artian wah penyakitnya non medis nih. Banyak. Boleh diceritain dok, banyak. Salah satunya Jadi yang salah satunya ada pasien datang mau berobat, keluhannya itu di perut sakit bagian lambung. Jadi keluhannya itu GERD dan sudah berobat kemana-mana tapi nggak kunjung sembuh. Jadi ada beberapa diagnosa dari beberapa dokter tuh berbeda-beda. Iya. Sampai akhirnya ketemu saya dan begitu saya lihat ini bukan medis. Seperti itu. Ini awalnya non medis. Akhirnya saya bicara sama pasiennya tersebut dan saya tangani.
saya tangani tapi tidak di dalam klinik, jadi keluar. Saya tangani, ada mungkin sekitar 7 sampai 8 lintah hidup segini-gini ini keluar dari tali pusarnya. Yang benar. Dan itu semuanya menyaksikan. Seperti itu. Jadi banyak hal lain, Mas Soi ya. Memang kalau sudah bicara tentang non medis, penyakit non medis atau bahasanya santet, teluh, itu macam-macam. Jadi nggak cuman sekedar apa katanya seperti ini, katanya seperti enggak. Berarti maksudnya orang yang kena non medis itu Itu salah satu contohnya aja. berarti dia juga sebenarnya bisa hidup normal tapi kesakitan gitu ya. Maksudnya kan biasanya kalau yang digambarin nih kalau udah kena santet ya udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ini kan istilah kata dia masih bisa pergi ke dokter untuk periksa ini kenapa ya perut saya gitu. Jadi santet atau teluh itu nggak semuanya kirim plus langsung dibikin Mati. Ada yang memang dibikin supaya dia habis dulu hartanya, dibuat menderita dulu baru meninggal. Itu jauh lebih jahat sebetulnya daripada yang langsung. Ada juga yang dibikin berantai, jadi misalnya ditembak satu bapaknya, tapi nanti jadi kalau rantai itu nggak diputus dia akan nyambung ke ibunya, ke anaknya. Ada yang seperti itu, macam-macam. Teluh atau santet atau kalau di daerah Indonesia timur itu disebutnya suwangi. Tapi tadi contohnya menarik juga dok, soalnya yaitu masyarakat kita kebanyakan penyakitnya kan ya GERD, gastritis, lambung gitu loh. Maksudnya kok tiba-tiba jadi santet gitu. Tidak semuanya penyakit medis itu medis. Tapi tidak semuanya juga medis itu berarti non medis. Ya kebetulan Allah kasih saya kelebihan melalui yang mendampingi saya juga. Saya bisa tahu. Jadi pasien ini itu betul-betul sakit medis atau tidak. Lewat mana? Ya lewat saya lihat. Jadi kalau ada sesuatu di badannya, ada seperti apa, ada yang nempel apa seperti apa, nanti ketahuan semua. Dan itu harus orangnya datang, dok? Tidak. Tapi bisa lewat foto sama nama. Kita bisa lihat. Memang nggak langsung mendetail, tapi paling nggak kita sudah tahu gambarannya orang ini seperti apa. Pasien ini seperti gimana. Dokter berarti bisa disebut indigo juga ya? Indigo? Ya bahasa sekarang indigo. Dan itu ya sudah pasti indigo memang karena dari lahir ya bahasa sekarang indigo. Berarti bisa di sisi lain bisa ngelihat hal-hal yang memang nggak terlihat gitu? Tidak cuma melihat, bahkan berkomunikasi. Oh udah kayak gitu? Iya, karena memang ini mungkin sedikit cerita. Jadi kebetulan dari leluhur saya dulu, Panembahan Senopati kan saat beliau mau menjadi Raja Mataram Islam, ada perjanjian dengan Ibu Bumi kalau orang Jawa bilang. Saya memanggilnya Ibu Ratu. Kamu bisa jadi raja Tanah Jawa, Mataram Islam, tapi kamu dan seluruh keturunanmu nanti harus menikah dengan salah satu dari saya. Maksudnya saya itu gimana? Jadi Ibu Ratu ini ada 2 anak, walaupun bukan berarti anak secara lahir ya. Yang pertama itu mungkin masyarakat kenal dengan yang namanya Nyi Roro Kidul. Yang kedua itu Blorong. Dan kebetulan pas saya ini jatuhnya Ibu Ratu sendiri yang mendampingi. Seperti itu. Nah, ngomong lagi balik ke fenomena ini nih, maksudnya pengobatan non medis. Kan masyarakat tuh sampai rela tuh ngantri-ngantri berbondong-bondong di pengobatan non medis gitu. Emang seampuh itu apa alasannya kira-kira tuh, Dok? Gini, masyarakat Indonesia itu kental dengan budaya. Dan salah satu aktivitas spiritual ini lekat dengan budaya ya, Nusantara. Bahkan setiap daerah pun ada hal seperti ini. Jadi ya banyak orang yang saat merasa memang dengar, oh di sana ada katanya ada orang yang mampu bisa akhirnya berbondong-bondong ke sana seperti itu. Kalau saya pribadi sih itu
sudah banyak sekali Mas Oi di seluruh Nusantara ini hal-hal seperti itu. Iya. Tapi alasannya lebih ke berarti masalahnya budayanya ya. Iya. Bukan lebih ke kayak ke pengobatan medis mahal, non medis lebih murah gitu. Apa dari sisi itu ada nggak kira-kira? Gini, pengobatan medis lebih mahal, non medis lebih murah, tidak juga. Kenapa? Gini, jadi sebetulnya non medis ini sama seperti medis. Ada tingkatannya, sama seperti obat-obatan. Ada yang generik, ada yang paten, ada tindakan bedah minor, ada tindakan bedah besar, seperti itu. Sama, kasusnya beda-beda. Ada yang enteng, ada yang berat berarti? Iya, jadi sama. Intinya satu, teman saya pernah bilang kemarin, segala sesuatunya harus ada harga yang dibayar. Seperti itu. Iya. Jadi ya, semua tergantung case-nya. Ya, Tergantung penanganan non medis yang sampai puluhan sampai ratusan juta pun ada. Karena media. Tapi ingat satu, kuncinya bukan di media, tapi dari Jopo Montro kalau orang Jawa bilang. Dari mantra-mantranya itu dan dari siapa yang menangani. Media, apapun medianya, semua orang bisa beli medianya. Tapi cara penanganannya Jopo Montronya itu yang paling utama sih. Ilmunya berarti. Betul, ilmunya. Nggak semuanya ampuh gitu. Saya tidak bilang tidak semuanya ampuh. Ya, jadi lebih tepatnya karena buat saya doa yang manjur itu adalah saat mulut, hati dan pikiran ini jadi satu. Nah, Itu baru bisa manjur. Kalau cuman mulut, hafalan semua orang bisa menghafal. Tapi tidak akan jadi apa-apa. Ya kayak tong kosong. Nyaring bunyinya. Seperti itu. Oke nih dok, lanjut nih. Dan rumornya tuh non medis tuh selalu pakai ilmu sihir atau bantuan jin. Boleh dijelaskan nggak? Menurut dokter sendiri gimana? Ini saya suka ngobrol sama dokter karena mungkin dari dua sisi ya sebenarnya. Iya, mau dijelaskan lewat mana nih? Iya makanya kan gitu. Tadi pertanyaan maaf. Ada rumornya pengobatan non medis ini memakai sihir atau bantuan jin lah, istilah kata goib. Gini, pengobatan non medis rumornya memakai sihir atau bantuan jin. Jangankan yang memakai sihir atau bantuan jin, yang memakai trik juga banyak. Wah itu lebih inilah ya. Seperti itu. Jadi pada prinsipnya gini, saya tidak terlalu peduli dengan statement itu, ya. Karena saya pribadi yang penting kuncinya satu. Karena kita mau berbuat apapun orang menilainya bisa macam-macam. Kita berbuat benar pun orang menilainya juga salah. Kita melakukan hal yang benar, kita pakai Jopo Mantra, kita benar-benar mengobati pasien pun pasti banyak juga yang bilang oh itu trik. Seperti itu kan? Kuncinya satu, yang penting pasien itu sembuh. Ya, itu kuncinya. Atau apa yang diinginkan pasien itu kabul. Misalnya beliau contohnya pengen punya hajat sesuatu apa atau apa. Misalnya pengen bantuan seorang spiritual untuk menjualkan tanah yang bermasalah atau rumah bermasalah dalam arti susah sekali sampai nggak laku-laku. Nah, itu bisa banyak hal ya. Iya. Tapi pernah dengar nggak dok? Maksudnya kalau di pengobatan non medis itu kadang misalnya saya sebagai pasien nih sudah datang sekali ke pengobatan non medis itu, terus ada jangka waktunya dok. Dalam artian sebulan kemudian saya harus balik ke situ karena rasanya nggak enak nih badan saya. Iya, itu kembali lagi seperti tadi yang saya bilang Mas Oi, kembali ke spiritualnya masing-masing yang menangani. Kalau saya banyak yang buktikan penanganan satu kali sama saya pasti perbedaannya sudah ada langsung. Iya. Seperti itu, dan harusnya namanya pengobatan buat saya ada timelinenya. Jadi dari awal memang harus dibilang Bapak atau Ibu harus 4 kali ketemu dengan saya, harus 3 kali ketemu dengan saya, atau bisa 1 kali cukup seperti itu.
tergantung kasusnya balik Tergantung lagi. case-nya, ya tergantung kasusnya masing-masing. Makanya saya bilang kan sebenarnya pengobatan non medis dengan pengobatan medis ini sama. Sama ya. Iya, hampir sama, bukan sama, berbeda. Kalau di medis, Anda datang, saya diagnosa sebagai dokter, diagnosa keluar, saya kasih resep, kasih obat, bayar, pulang. Ya. Kalau di non medis, sama ada diagnosa juga dari spiritualnya. Nah, kira-kira orang ini kenapa? Dijelaskan ke pasiennya, oh permasalahan Anda seperti ini. Yang Anda harus lakukan harus seperti ini. Kalau dengan saya yang membantu, Anda harus begini. Dan kita tangani seperti itu. Iya. Dok, ini kan termasuk kontroversi ya. Dokter tahu ilmu medis, tapi tahu ilmu non medis. Bagaimana ceritanya nih dok? Misalnya kalau ilmu non medis ini dianggap sebagai penipuan dalam tanda kutip, karena itu berisi dengan sugesti-sugesti saja gitu. Nggak apa-apa biar saya dibilang penuh kontroversi. Oke. Ya. Tapi yang pasti, alhamdulillah selama ini pasien-pasien yang datang ke saya tidak sampai kontroversi. Jadi semua orang bebas mau menilai seperti apa. Khususnya, wah itu dokter kok klinik, itu dokter apa dukun, ya seperti itu ya. Banyak pasti, dan bahkan saya punya julukan Mas Soi, dokter setan. Iya tadi itu yang saya sebutin di awal. Iya, Itu sempat jadi saya dapat nama dokter setan ini masih dari zaman saya koas. apa suka ngelihat hantu atau gimana awalnya? Iya, karena tadinya saya risih kan, jadi mulai zaman kuliah itu udah saya tutup-tutupin. Nah, akhirnya di situ terbuka semua dan saya udah nggak bisa menahan, ya udah. Akhirnya teman-teman saya, sampai saya praktek pun teman-teman saya yang ngasih nama, wah ini dokter setan ini. Akhirnya nama dokter setan itu melekat sama diri saya. Itu. Tapi seru juga tuh dok. Dokter tapi bisa ngelihat hal-hal kayak gitu, terus kan kerjanya misalnya kayak pas koas tuh di rumah sakit gitu, biasanya kan banyak ya dok yang begitu gitu. Ya. Nih dok, lanjut dok. Penyebab utama sakit non medis apa sih dok biasanya? Gini, sebetulnya penyakit itu 75% itu datang dari pikiran kita sendiri. Oke, kita simpen tuh ya, 75% datang dari pikiran sendiri. Terus gimana ceritanya kalau masalah santet dan segala macam itu kan termasuk non medis gitu? Non medis tentang santet, teluh atau swangi, itu betul-betul sesuatu yang dilakukan oleh goib. Maksud saya perantara ya, dukun yang melakukan memakai perantara goib tadi lewat jin, dan itu dikirim, ditembakkan ke orang yang dituju. Dan itu memang betul. Ini berbeda. Ini kita nggak bisa sambungkan masalah ini, masalah tentang medis ya, dengan ini. Makanya tadi saya simpan dulu yang 75%. Ya. Nah, itu berarti beda ya. Beda. Tapi ada. Ada. Nah, terus kita lanjut sekarang yang 75% itu gimana maksudnya kelanjutannya? Jadi begini. Kenapa kok saya bilang penyakit medis itu 75% itu datang dari pikiran kita sendiri. Saat kita merasa badan kita nggak enak, kita check up, datang ke dokter, ya kan? Dibilang misalnya contoh, wah ini tekanan darah bapak nih tinggi, kolesterolnya lumayan tinggi, bla 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 bla, ya kan? Oke, bapak harus minum obat ini, dikasih. Akhirnya mikir pak, Mas Soi. Kepikiran. Jadi bukannya dia malah bagus, karena kepikirannya itu stres, imun nurun gitu. otomatis Ngedrop ya jadinya. ngedrop gitu. Nah, terus Makanya saya pribadi pun kalau ada pasien medis, pantangannya apa nggak ada. Yang penting udah nggak usah banyak mikir. oh ini Kalau misalnya kolesterolnya tinggi itu saya pantangannya makan apa? Makan aja. Seafood boleh makan aja. Yang penting habis makan jangan cek. oh gitu. Karena kalau habis makan seafood, cek tahu tinggi, mikir makin kolab. Itu dok. Rock and roll juga berarti. Ya, maksudnya ya kalau misalnya kebanyakan dokter yang umum kan malah mereka ada istilah mencegah lebih baik daripada mengobati gitu. Ya, memang tidak semuanya saya bicara seperti itu Mas Oi. Iya. Makanya tadi kan kita membahas tentang Pikiran medis itu dulu dari mana. ya. Karena ada pikiran kita. Kita harus rubah mindset pola pikirnya. Udah. Kalau sudah tahu seperti itu ya udah dijaga makanannya, diminum obatnya, ditaati apa-apa udah.
nggak usah terlalu berpikir berlebihan sampai seperti takut apa-apa. Akhirnya karena takut semuanya akhirnya dibatasi. Itu jadi nggak Dibatasi terus yang biasanya makan ini bebas mikir, wah saya gara-gara sakit ini saya nggak bisa makan ini. Padahal ini saya suka ini, semuanya saya harus batasi. Tambah sakit nanti jadinya. iya tambah nggak happy. Tambah nggak happy soalnya. Seperti itu. Ada nggak sih dok, kalau dalam perjalanannya dokter nih, sebagai dokter non medis ya yang saya sebut ini, ada nggak nangani pasien tuh sampai pasien yang kayak dokter layak kayak dokter medis gitu sampai kehilangan nyawa gitu, ada nggak? Alhamdulillah selama ini tidak pernah, belum pernah dan jangan sampai seperti itu. Ya, karena saya begini Mas Soy. Saat pasien datang, kalau memang itu entah itu medis atau non medis, kalau itu memang sudah di luar batas kemampuan saya, itu pasti saya ngomong di depan. Oh gitu. Iya, saya nggak memaksakan diri saya. Berarti ada yang dokter ngomong di depan, saya nggak bisa nih nanganin ini. Ada, pasti. Non medis ya? Sebetulnya bukan nggak bisa ya, tapi lebih tepatnya ini sudah tidak mungkin bisa diapa-apakan. Iya, mungkin satu penyebabnya biasanya kayak gitu sudah terlalu, biasanya waktu sudah terlalu lama. Ya memang itu 1:10, bisa 1:20, tapi ada. Oke. Karena kalau saya paksakan juga nanti jatuhnya bohong. Iya. Kalau memang tidak bisa, tidak bisa. Ini kalau boleh tahu, santet atau ilmu mistis lain yang paling kuat itu effort untuk nyembuhinnya itu yang mana yang paling lelah gitu, melelahkan dokter gitu? Effort penyembuhan ya, Iya, non iya. medis. Banyak. Saya rasa semuanya melelahkan karena kalau untuk sudah non medis yang kita pakai itu energi, ilmu energi yang di dalam badan kita. Walaupun memang kita didampingi Ibu Ratu, tetap. Dan Pasti itu melelahkan. luar biasa. Bisa ditanya, di situ ada asisten saya juga yang selalu mendampingi saya kemana-mana. Itu kalau saya sudah nangani satu pasien, itu pasti sudah kayak udah mandi saya. Oh bios gitu? Iya pasti. Waduh serem juga ya. Nih untuk orang awam ada cara khusus untuk menangkal nggak? Atau menjaga agar ya nggak terkena penyakit non medis inilah gitu? Tetap beribadah sesuai kepercayaannya masing-masing. Itu satu. Ya, itu pasti yang utama ya. Lalu selalu berusaha berbuat baik dengan sesama. Karena itu kunci. Ada pepatah, lidah lebih tajam daripada pedang, Mas Baik. Nggak sedikit kasus yang saya tangani asal mulanya itu karena lidah atau mulutnya sendiri. Oh gitu. Seperti itu, ya. Lebih baik ditampar, sakitnya nggak lama hilang. Tapi kalau bicaranya sampai nusuk hati, itu lebih bahaya. Karena orang saat ini tuh kalau saya lihat, itu mulai kembali ke zaman-zaman tahun 60, 70, 50. Takut berhadapan langsung, tidak semua ya, tapi bagian. Tapi mainnya di belakang, lewat cara-cara yang seperti itu. Bahkan ada beberapa yang nggak apa-apa, saya habis, yang penting saya puas, saya lihat kamu hancur, saya lihat kamu saya lihat kamu mati, saya lihat kamu ini, banyak macam-macam. Ya, nauzubillah ya. Iya. Aduh. Ada ritual khusus nggak dok? Untuk kayak nanganin non medis ini atau sesajen kah atau apa gitu? Kalau boleh tahu. Ini karena kita berhubungan dengan leluhur, pasti yang ada namanya sesajen. Pasti ada yang namanya bahan-bahan, contohnya seperti ini ya. Ini semua yang saya gunakan, salah satu yang saya gunakan untuk mengobati pasien non medis. Boleh dilihat nggak? Silakan. Ya. Oh, gitu ya. Jadi ini salah satu contoh. Di sini ada mulai dari ini kembang, ya. Ini kembang, ini kesetaman. Di sini ada yang namanya gambir. Di sini ada jeruk purut. Ini ada bangle. Nah, ini bangle. Lalu ada sirih. Ada pinang. Dan minyak. Seperti itu. Ini salah satu media yang saya gunakan untuk
proses penyembuhan non medis. Oke. Ya, masih banyak. Ini salah satunya. Contohnya yang paling simpel. Paling simpel Dan ya. ini semuanya gampang didapat dan ini semuanya ya alam. Nggak ada bahan-bahan kimia di sini. Seperti itu. Ini kalau biasanya non medis itu kan melalui simbol-simbol ya kalau buat pengobatan gitu. Ada nggak sih simbol-simbol tertentu di dalam ini, misalnya kayak daun sirih untuk apanya gitu? Oh, maksudnya kegunaannya satu persatu gitu? Iya, maksudnya kayak gitu salah satunya. Ini apa yang ada di cawan ini itu biasanya ini adalah saya gunakan untuk proses pengobatan penarikan. Penarikan benda-benda asing yang ada di badan pasien. Pastinya dalam tanda kutip non medis. Oke. Ini, jadi ini ada beberapa cara. Misalnya salah satunya direndam kakinya. Bisa juga untuk dibuat mandi. Biasanya kalau dibuat mandi itu bisa sekalian untuk buka auranya atau buka seperti itu. Jadi tergantung keluarnya pasien seperti apa. Ada satu lagi yang selalu tidak pernah ketinggalan itu adalah hiyo atau dupa. Mas Wai, karena gini, kalau kita nih manusia nih kan kita ada makanan kan bahan pokoknya kita kan nasi ya. Nasi. Beras kalau untuk orang Indonesia, tapi kalau untuk leluhur, untuk alam sebelah itu kan wangian. Aroma yang jadi menggunakan dupa. Oke. Seperti itu. Dok, boleh tahu nggak sih kalau misalnya dokter belajar kedokteran itu kan memang ada tempatnya ya untuk belajar. Tapi kalau yang begini-gini taunya dari mana nih dok? Asal muasal itu? Adat, budaya. Saya orang keraton, saya orang Jogja. Saya orang Jawa. Jadi hal-hal seperti ini itu sudah kental dengan diri saya. Iya, nggak asing lah ya. Nggak asing betul. Dan ya istilahnya kita hidup di dunia kan di alam ini. Ya apa yang kita gunakan juga dari alam. Lanjut nih dok, pertanyaannya nih. Pengobatan non medis rata-rata selalu ada pantangannya nih. Nah kalau dari dokter sendiri pantangannya seperti apa kira-kira? Ada nggak? Kalau di spiritual lain mungkin ada ya, tapi kalau di pengobatan saya tidak ada pantangan selama ini. Oh gitu. Alhamdulillah tidak ada pantangan. Karena mungkin memang kebanyakan saya lebih ke pengobatan ya. Mungkin berbeda dengan kalau semacam pemasangan susuk, dengan yang pembukaan aura atau segala macam mungkin ada. Kan memang saya bukan walaupun tahu tapi bukan spesialis di bidang itu. Saya kebanyakan adalah di pengobatan. Kalau di saya tidak ada. Jadi orang emang berobat aja sampai sembuh gitu Ya, aja ya udah. seperti itu. Simpel aja bener. Iya. Kayak dokter tapi ya non medis. Ya, Tapi bisa kebetulan medis, bisa medis juga bisa. Hebat juga nih dokter nih. Dok, kenapa sih di zaman modern sekarang pengobatan non medis lebih diminati? Kayak contohnya tadi berbondong-bondong. Ada nggak sih alasan khusus yang bisa dibilang benar-benar itu alasannya selain budaya atau apa? Ya memang kalau misal budaya, apakah emang budaya kita seperti itu? Satu, itu budaya, seperti yang tadi sudah bilang, saya bilang Mas. Jadi, klinik itu di setiap daerah di Nusantara ini pasti ada. Dan orang Indonesia kental dengan hal seperti itu. Yang kedua adalah karena pasien itu sudah merasa jenuh, biasanya. Berobat kemana-mana, minum obat kemana-mana, ke dokter mana-mana, tapi nggak ada solusi, nggak bisa sembuh. Seperti itu. Jadi akhirnya coba, karena seseorang kalau pengen sembuh dia dalam kondisi sakit, pasti cari apa aja, dengar apa di sana datang, dengar apa di sana datang, dengan harapan itu tadi ketemu jodohnya, sembuh. Jadi sebenarnya bukan karena saat ini fenomenanya non medis itu lebih diminati, tapi sebenarnya karena pasien itu sendiri pengen sembuh, jadi ya udah apapun cara yang penting saya sembuh. Seperti itu. Berarti ada dong kalau tipe-tipe pasien yang sebenarnya nggak sakit non medis juga gitu, cuman memang nggak tahu dia ngerasa kok saya sakit mulu ya kayak gini. Ada, dan itu nggak sedikit juga akhirnya disuruh pulang aja gitu, iya. Nggak langsung coba kamu ke psikiater atau apa gitu atau enggak, karena itu lebih ke
sisi halusinasinya dia sendiri. Ya kalau mau saya bisa tanganin juga dengan hipnoterapi. Oh. Hipnoterapi kan bagian dari medis. Ya. Nah, Oh gitu. itu bisa. Paket lengkap banget nih berarti dokter ya. Apa yang Anda mau saya jual. Dok, kalau pertanyaan ini agak sensitif nih. Kalau dilihat dari segi agama, pengobatan non medis ini termasuk menyalahi atau tidak nih aturan agama? Terlepas dari jalur kanan atau kiri nih dok ya, menurut dokter gimana? Jadi gini, saya orang Kejawen Mas Oi. Oke. Ya. Orang tua saya itu selalu bilang, dari kakek sampai orang tua saya selalu bilang seperti ini dengan saya, dengan saudara-saudara saya. Makanya kami itu ada yang berbeda-beda. Beliau bilang gini, apapun syariatmu terserah. Kamu mau apapun syariatmu silakan. Yang penting ada dua hal yang selalu diingatkan sama beliau. Apa? Satu, jangan pernah lupa tanahmu. Maksudnya, ya kamu orang Jawa, jangan pernah lupa itu. Yang kedua, jangan pernah lupa adatmu. Dan satu lagi, selalu berbuat baik terhadap sesamamu. Karena buat kami dan apa yang ditanamkan orang tua saya, mau sebaik apapun syariatmu, kalau kamu tidak bisa berbuat baik dengan sesamamu, itu omong kosong. Itu percuma. Ya, karena kan saat ini kan yang paling dekat itu hubungan kita dengan sesama ini. Berhadapan. Gak usah yang kalau kita dengan sesama kita aja nggak bisa baik, gimana hubunganmu dengan Tuhanmu seperti itu kan? Oke. Oke dok, ada nggak pesan-pesan terakhir buat sobat kumis? Kali aja juga sobat kumis di rumah nih ada yang mau tahu nih, penasaran Bintaronya sebelah mana? Kali aja ada yang mau nyamperin gitu dok. Oke, boleh. Buat sobat kumis ya, buat sobat kumis yang punya keluhan seperti sakit yang nggak kunjung sembuh, yang sudah kemana-mana tapi belum ada solusi, bisa hubungi saya di 08111 775 778 atau di TikTok officialnya Dokter Setan itu di GPH Adrian. Seperti itu. Terima kasih. Oke. GPH itu apa dok kalau boleh tahu nih? GPH itu Gusti Pangeran Haryo. Itu gelar. Gelar bukan? Gelar. Oh. Ya, Gelar karena keturunan itu. Betul, ya. betul. Kayak Gelar. Raden Roro gitu ya. Betul. Kalau yang paling tinggi itu kan BRM. BRM. Bendoro Raden Mas, itu raja. Oh gitu. Ya. Masih ada tuh yang pakai gelar itu ya? Sri Sultan Hamengkubuwono X. Oh, iya benar. Ya. Oke dok. Baik, demikianlah obrolan kita dengan Dokter Adrian yang biasa juga disebut dengan Dokter Setan ya. Beliau juga seorang dokter beneran sekaligus dokter non medis. Dan semoga ada pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dari obrolan malam hari ini. Baik dokter, terima kasih. Oke, sekali lagi udah kasih. mampir di Kumis ya. Mudah-mudahan ya kedepannya lebih baik lagi. Amin. Amin sama-sama buat. Dan terus update tentang Kumis Kupas Mistis di Transvision Official karena selalu ada kisah-kisah mistis di setiap episodenya. Saya Oik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kumis.